Selamat datang di komunitas peduli lingkungan. Gas, gas, gas. Selamat sore semuanya. Sore. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sejarah Koppel, karena Koppel adalah komunitas yang sekarang sedang tertidur. Bener nggak sih Pak? Tertidur? Nggak tahu ya. Di sebelah kita ada Suci dan sebelahnya lagi ada pendiri Koppel sendiri yaitu Bapak Budi Susetyo. Dan sebelahnya lagi ada alumni Koppel angkatan ke-7, namanya adalah Abdullah Setiawan, tapi biasa dipanggil Akide. Gimana Pak sekarang kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Akide gimana sekarang kabarnya? Jag-jago euy. Apa itu artinya? Sehat terus. Saya nggak ngerti bahasa Sunda soalnya. Mohon maaf ya. Belajar itu bahasa daerah euy. Kalau Koppel kan komunitas peduli lingkungan ya Pak. Kenapa namanya komunitas peduli lingkungan Pak? Ya kalau komunitas sekelompok orang gitu ya. Betul. Sekelompok sajalah komunitas, kita nggak pingin nama yang hebat-hebat gitu ya, nggak keren-keren. Kalau peduli lingkungan biasanya yang lain mah pakai pecinta alam, kita peduli lingkungan. Nah itu Pak, saya bingungnya di situ Pak. Karena kalau pecinta alam terlalu berat gitu tuh, bagi saya terlalu berat. Kalau peduli kan di hati aja juga udah peduli. Asik. Ringan lah ya Pak. Ringan sekali lah. Tidak jadi beban moral itu. Cukup di hati juga bisa. Iya gitu. iya. Kenapa sih Bapak bisa bikin komunitas peduli lingkungan? Untuk latar belakang ya berarti ya. Iya. Ya kalau latar belakang pasti dari sendiri ya. Iya. Karena latar belakang saya juga zaman SMA gitu ya, ikutnya pecinta alam, maka bikinnya pecinta alam gitu tuh. Oh dari SMA udah pecinta alam. Jadi nggak mungkin saya bikin yang nggak bisa gitu kan. Iya benar Pak. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua ternyata setelah dijalanin sekian tahun itu membentuk karakter saya gitu kan. Artinya kedewasaan terbentuk di situ, kemandirian terbentuk di situ, kemudian daya juang juga terbentuk di situ. Nah, terus apa salahnya kalau saya tularkan ke yang lain gitu. Kalau orang yang nemenin Bapak dari awal siapa Pak? Bikin pecinta alam itu. Kalau bisa dibilang temen hampir nggak ada. Kalau di pertama awal-awal sendiri gitu, total sendiri ngumpulin anak-anak. Paling pas Diksar pertama kita kerjasama gitu kan. Kerjasama sama Sama dengan YN mana sekarang? YN Senior Jati Senior Cirebon. Jati Cirebon. Awal-awal itu Diksar pertama saja. Oh berarti ngikut ke mereka. Enggak, kita bikin sendiri, bikin sendiri. dengan instruktur dari mereka 2 atau 3 orang gitu kan. Kalau awal-awal emang agak berat nggak sih Pak bikin pecinta alam itu? Ya beratnya sendirian itu karena saya sendiri di sini juga pendatang, otomatis belum punya banyak temen, ya, total sendirian gitu. Oh mohon maaf Pak, Bapak bukan orang sini asli berarti Pak. Saat Saya ini kira orang sini asli. Musafir ternyata euy. Itu kalau Diksar pertama ngapain aja Pak? Ya karena sejak awal saya bikinnya pecinta alam, maka syarat sebuah pecinta alam itu harus ada diksar ya. Iya. Diksarnya tentunya standar pecinta alam, walaupun mungkin dari segi waktu disesuaikan dengan usia SMA, dari segi materi juga disesuaikan, dari porsi fisik juga disesuaikan. Yang jelas materinya materi dasar kepecinta alaman sebagai bekal gitu. Iya iya. Kalau Diksar di kelas siswa berarti ya Pak? Iya. Siswa tuh berapa hari Pak? Ya kalau angkatan pertama itu 5 hari. Waduh. Wow. Tapi kesininya standar saya dipakai 3 hari. 3 hari. Ngomong-ngomong soal Diksar, gimana sih ya pengalaman Akide ketika Diksar di Koppel itu sendiri gitu Pak? Nah, harusnya kita pertanyakan ke Pak Budi dulu karena saya di angkatan ke-7 ya, berarti selisihnya sudah 7 tahun. 7 tahun. Okay. Yang harus dipertanyakan adalah perbedaannya Pak Budi dari angkatan 1 ke angkatan 7 dan angkatan sekarang, apakah ada penurunan, apakah dari kuantitas dan kualitas gitu Pak? Kalau dari segi waktu itu banyak lah, yang hampir sekarang kan 3 hari berarti ya. Iya. Kemudian porsi fisiknya juga disesuaikan karena banyaknya perempuan, laki-laki cenderung sedikit. Wah, Wonder Woman tehnya Pak. Porsi fisik dikurangin. Kemudian dari tahun ke tahun pasti ada pembedanya biasanya kita menekankan di salah satu materi. Tahun ini mungkin di survivalnya, tahun besok mungkin di navigasinya gitu tuh. Jadi ada perbedaan di situnya. So, tiap tahun berarti harus ada yang difokuskan berarti Pak. Ada pembeda. Iya iya. Sebelum kita lanjut kayaknya kita harus ngopi dulu Pak biar agak seger gitu loh. Saya semuanya ngopi dulu ya. Saya sudah habis setengah. Kamu nggak ngopi ya Suci? Enggak. Kenapa Suci nggak ngopi? Rasanya pahit.
Enggak. Ini mah manis. Enggak. Apalagi ngeliat Aduh. Nah, Pak, balik lagi ke untuk pendidikan dasar, Pak ya. Sebagai alumni angkatan 7 gitu. Dan saya juga kebetulan jarang aktif gitu ya di organisasi Kopel karena ada kegiatan di luar. Dari segi kualitas, Pak, ataupun targetan dari tahun ke tahun, menurut Bapak itu perubahannya apa aja, Pak? Kalau kualitas bisa ya, pokoknya kita kecualikan yang angkatan COVID ya, bisa saya bilang itu masih stabil. Masih stabil dan saya bisa kalau dibandingkan dengan SMA lain, levelan SMA, kita masih di atas rata-rata. Sikap seperti apa aja sih, Pak, yang harus kita bentuk di anggota Kopel itu, Pak? Kalau di Kopel sebagai pecinta alam ya secara umum nomor satu itu kekeluargaan. Nomor satu itu kekeluargaan, kebersamaan. Brotherhood ya. Brotherhood. Solidaritas. Solidaritas. Gila. Ya, itu nomor satu. Dan itu dari angkatan pertama sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Soliditasnya masih baik, kekeluarganya masih bagus gitu kan. Antara angkatan di atas dengan di bawah masih ya seperti adik kakak gitu kan. Nah, itu yang utama. Nah, kalau karakter yang lain kayak misalnya kemandirian, pantang menyerahnya gitu kan, daya juangnya itu juga dipupuk terus walaupun tidak bisa 100% tetap namanya. Dari misalnya satu angkatan 25 orang, ya 10 orang itu insya Allah terbentuk karakter-karakter. Pak, ini mah mungkin agak melenceng Pak pertanyaannya. Tapi ada nggak sih Pak dari sekian anggota Kopel yang Bapak paling banggakan gitu Pak? Yang paling banggakan hampir nggak ada. Semuanya saya banggakan gitu tuh. Aduh, kirain ada. Nggak ada. Ya kenapa? Karena masing-masing punya kelebihan gitu. Jadi setiap anggota Kopel itu punya kelebihan atau sinar kilauannya masing-masing. Ngomong-ngomong katanya Kopel pernah juara Pak. Juara apa nih? Juara apa nih? Berarti juaranya banyak nih kayaknya nih. Ya karena bagi saya semua angkatan, setiap angkatan bahkan semua anggota Kopel adalah juara. Karena juara sejati adalah siapapun yang ketika jatuh bisa bangkit lagi. Quote dari Pak Budi, sang pendiri Kopel. Ya kalau prestasi yang resmi mungkin dari awal kita fokus di konservasi. Konservasi dari tahun ke tahun itu porsinya meningkat. Sehingga ketika tahun 2017 kalau nggak salah atau 18 itu juara ketiga lomba warna lestari tingkat provinsi. Baru tahun berikutnya juara pertama tingkat provinsi lomba warna lestari. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Itu apakah pengalaman paling wow nggak Pak menurut Bapak mendapatkan juara gitu? Enggak juga. Enggak juga. Karena sebenarnya seringkali anggota Kopel itu didiskriminasikan atau diomong jelek lah gampangannya sama guru-guru, sama orang tua, bahkan sama siapapun. Jadi saya merasa butuh semacam senjata untuk melawan omongan jelek itu. Senjatanya berupa prestasi. Senakal-nakalnya anak Kopel punya prestasi provinsi. Betul juga. Bagaimana sih Pak Budi saran untuk semua orang tua gitu, semua orang tua yang khususnya anaknya ikut terjun di kepecintaan agar bisa mendukung gitu, bisa memahami bahwa kita tuh sedang membentuk karakter anak-anaknya gitu. Ya kalau orang tuanya biasanya ada kekhawatiran terutama dari segi safety, keamanan kegiatan gitu tuh. Yang perlu dipahami oleh orang tua bahwa kita terutama Kopel itu berkegiatan dalam keadaan yang benar-benar safe karena kita mengutamakan safety prosedurnya dulu. Keamanan berarti ya Pak. Keamanan. Jadi apapun yang kita lakukan harus safe dulu baru kita jalanin. Kalau nggak safe mendingan Nggak usah kita tunda dulu. Iya. Mungkin yang terakhir Pak, harapan atau pesan untuk angkatan sekarang gitu Pak. Pesan kalau di pecinta alam itu nggak ada yang namanya ahli, orang terlatih, orang berpengalaman, nggak ada. Tapi yang ada adalah terus berlatih, terus belajar, terus nyari pengalaman. Karena orang yang terlatih adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk berlatih. Mungkin segitu aja. Terima kasih untuk Pak Budi. Terima kasih juga untuk Akide selaku alumni. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Dadah.